Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hana Ufaira, NPM 18060076 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan inklusi di Indonesia dan di lingkungan sekitar. Pendidikan inklusi adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menyatukan anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak normal pada umumnya untuk belajar. Menurut Hildegard Olsen, Tarmansyah 2007, nomor 82, pendidikan inklusi adalah sekolah harus mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik, atau kondisi lainnya. Ini harus mencakup anak-anak penyandang cacat, berbakat, anak-anak jalanan, dan pekerja anak berasal dari populasi terpencil atau berpindah-pindah. Anak yang berasal dari populasi etnis minoritas, linguistik, atau budaya, dan anak-anak dari area atau kelompok yang kurang beruntung atau termarginalisasi. Pendidikan inklusi adalah sebuah pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang mempunyai kebutuhan pendidikan khusus di sekolah reguler, SD, SMP, SMU, dan SMK, yang tergolong luar biasa baik dalam arti kelainan, lamban belajar maupun berkesulitan belajar lainnya. Ini dikemukakan oleh Laikekah Martan 2007, nomor 145. Sekolah inklusi pada hakikatnya adalah sekolah yang mengakomodasi semua anak tanpa menghiraukan kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik, etnik, budaya, dan kondisi lain mereka. Hal ini termasuk anak berkelainan atau berkebutuhan pendidikan khusus. Sekolah inklusif sebagai sekolah yang mewujudkan hak asasi manusia dalam memperoleh layanan pendidikan menjadi tuntunan implementasinya. Hal ini juga ditunjukkan pada peristiwa dan dokumen penting yang mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia. Landasan filosofis utama penerapan pendidikan inklusif di Indonesia adalah Pancasila, yang merupakan falsafah bangsa, dasar negara, dan 5 pilar sekaligus merupakan cita-cita yang didirikan atas fondasi yang lebih mendasar lagi yang disebut Bhinneka Tunggal Ika. Itu dikemukakan oleh Mulyono Abdurrahman 2003. Filosofi ini merupakan wujud pengakuan kebhinekaan manusia bertitik tolak dan filosofi Bhinneka Tunggal Ika. Kelainan dan keberbakatan merupakan salah satu bentuk kebhinekaan individu manusia atau disebut individual differences, seperti hal perbedaan warna kulit, suku, ras, bahasa, budaya, dan agama. Dalam individu penyandang kelainan pasti juga mempunyai keunggulan-keunggulan tertentu. Demikian juga di dalam diri individu yang berbakat, tentu juga terdapat kelemahan atau kecacatan tertentu. Karena tidak ada makhluk yang diciptakan sempurna, keunggulan dan kelemahan atau kecacatan harus dapat diwujudkan dalam sistem pendidikan yang harus memungkinkan terjadinya interaksi antar siswa yang beragam, sehingga mendorong sikap toleransi dan menghargai perbedaan individu. Pendidikan inklusi di Indonesia sudah cukup mewadai dengan adanya guru-guru yang sudah bersertifikasi. Namun, pendidikan di Indonesia belum semua sekolah negeri bisa menerima anak berkebutuhan khusus untuk menuntut ilmu di sekolah tersebut. Walaupun di Indonesia ada sekolah SLB yang biasa disebut sekolah luar biasa, namun tidak semua daerah di Indonesia memiliki sekolah tersebut. Menurut
pengamatan yang saya amati di daerah saya, anak-anak berkebutuhan khusus sangat termotivasi oleh teman sebayanya untuk menuntut ilmu. Jadi, mereka mempunyai semangat belajar yang tinggi dan dukungan orang tua sangat penting untuk anak ABK. Karena dengan semangat dan motivasi dari orang-orang terdekat sangat mempengaruhi mental anak tersebut. Dan menurut saya, anak ABK tersebut mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Dari kasus anak ABK yang ada di daerah saya beragam, yaitu seperti anak ABK yang tidak bisa berbicara namun bisa mendengar, dan anak ABK yang seperti anak normal pada umumnya namun ia tidak bisa berpikir cepat. Anak-anak ABK di daerah saya melakukan aktivitas pada umumnya seperti anak-anak normal, yaitu seperti bermain dengan anak-anak normal, belajar, dan orang tua mereka selalu menyemangati dan memberikan motivasi kepada mereka agar mereka lebih semangat untuk belajar. Jadi dengan adanya anak ABK di daerah saya membuat anak-anak normal di lingkungan saya merasa bersyukur karena mereka masih diberikan kesehatan yang lebih dari anak ABK pada umumnya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.